Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjuna Wahyu Kusuma. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin. Kali ini materinya adalah list double linear atau list double pointer. Jadi untuk list double linear atau double pointer ini mirip dengan list linear, tetapi bedanya adalah kalau list linear dia hanya memiliki penunjuk alamat setelahnya atau kita sebut dengan next. Sedangkan untuk double linear di sini dia memiliki pref, yaitu untuk menunjuk alamat elemen list sebelumnya seperti itu. Dan kurang lebih semuanya sama. Ini saya akan menjelaskan dari list empty sampai NB element. Oke. Yang pertama seperti biasa ini ada list empty. Ini sama seperti list linear. Ya untuk yang sama seperti list linear saya skip saja untuk membersihkan waktu. Pertama ada list empty ini sama, grid list juga sama, alokasi juga sama. Nah ini dia alokasi pun sama. Untuk ADR last juga sama. Nah di sini yang beda mulai dari insert first. Oke. Jadi ini ada insert first. Untuk parameternya ada list L dan address P. Pertama nextnya itu diisi dengan next dari first, dan prefnya itu diisi dengan nil karena dia nanti akan menempati posisi pertama sehingga alamat sebelumnya itu enggak ada kosong karena dia yang pertama. Terus di sini cek apakah listnya itu kosong atau tidak. Kalau listnya itu tidak kosong, nah ini pref dari alamat list sebelumnya itu diisi dengan P. Kemudian first dari listnya diisi dengan P. Seperti itu. Langsung saja kita coba. Ini saya sudah buat ya. Nah, jadi di sini ada list empty. Ntar. Nah, jadi di sini ada pertama kita ini buat create list, kemudian kita cek apakah dia kosong atau tidak. Ketika baru dibuat maka dia kosong. Yaitu di sini 1 artinya true. Kemudian kita insert first. Kita masukkan 1, kemudian insert first lagi masukkan 6. Jadinya 61. Kemudian masukkan lagi 4, jadinya 461. Seperti itu. Selanjutnya ada insert after. Untuk insert after ini sama dengan yang ada di list linear. Hanya bedanya di sini kita harus menambahkan prefnya seperti itu. Pertama next dari P diisi dengan next dari pre-nya. Kemudian pref dari P diisi dengan pre. Oh ya, ini pre ini ada di parameternya ya. Jadi parameternya ada list L, address P, dan address pre. Next pre-nya diisi dengan P, kemudian pref dari next P diisi dengan P. Seperti itu. Langsung saja kita coba. Nah, sini kita ingin memasukkan angka 5 setelah first atau setelah angka 4. Jadi di sini tadinya 461, sekarang menjadi 4561 seperti itu. Selanjutnya ada insert after. Oh ya, untuk spesifikasi initial state dan final state itu semuanya sama ya. Baik yang di list double linear maupun yang di list linear. Oleh karena itu saya skip, saya langsung masuk ke bagian algoritmanya.
Ini ada parameternya, ada list L dan juga address P. Kemudian ada kamus lokal, preg dan last. Ini kalau kosong, ini kita tinggal masukin aja karena kalau kosong pasti dia juga menjadi elemen pertama. Kemudian kalau tidak kosong, kita cari elemen terakhir. Kemudian next dari elemen terakhir kita isi dengan P, dan ref dari P diisi dengan last. Jadi nanti berhubungan seperti itu. Oh ya, ini kita coba bulan run. Nah, seperti ini. Tadinya dia 4561, setelah kita insert last dengan angka 7, dia menjadi, ini angka 7 ya, dia menjadi 45617 seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengecek apakah algoritma kita yang sudah kita buat benar atau salah? Ketika kita menggunakan print info, kita hanya menggunakan nextnya saja, sedangkan prefnya belum kita coba. Maka dari itu di sini saya secara pribadi membuat sebuah prosedur di mana dia mencetak dari belakang, kebalikan dari print info. Kalau print info dia kan dari depan ke belakang. Kalau ini yang saya buat ini dari belakang ke depan. Saya buat namanya print inverse. Jadi sini saya menggunakan prefnya. Jadi ini ada print inverse. Nah, seperti ini. Tadi ketika insert last menjadi 45617, ketika kita print inverse maka menjadi kebalikannya 71654. Nah, dengan begini kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengecek apakah next dan pref dari setiap elemen itu sudah tepat atau belum. Seperti itu. Selanjutnya ada del first. Del first di sini ada parameter list L dan juga address P. Address P ini digunakan diisi dengan first dari list. Kemudian first dari listnya diisi dengan next dari P yang tadi. Kemudian next dari P kita isi nil, tujuannya untuk agar alamat P yang kita simpan dia itu tidak berhubungan lagi dengan list L seperti itu. Kemudian kita cek apakah listnya kosong. Nah, ketika kita ambil, kita bisa ngecek tuh yaitu kosong atau tidak. Kalau kosong tidak diapa-apakan, kalau dia kosong maka pref dari first L-nya kita isi dengan nil seperti itu. Ini saya sudah membuat dua kondisi yang dimana dia kosong ataupun tidak. Ini untuk yang satu elemen kita hapus kemudian kosong, dan juga ada lagi. Kita coba boolean run. Nah, di sini kita ya dari sini ya. Ini ada del first. Jadi elemen listnya cuma ada satu dan isinya satu. Kemudian kita del first, maka elemen yang terhapus yaitu satu dan listnya menjadi kosong seperti itu. Kemudian apabila kita del first dengan list yang lebih dari satu elemen, contohnya ini ada ini ya, jangan terfokus ke ini apa? Jangan terfokus pada print inverse karena dia hanya mencetak bukan membalik. Ya, ini kita fokus ke ini yang di print info. Jadi ada 4567. Kemudian kita hapus firstnya yaitu 4-nya. Nah, di sini 4 terhapus dan menjadi 567 seperti itu.
Selanjutnya ada delas. Delas parameternya sama, ada list dan juga ada address. Kemudian kalau kamus lokalnya ada address pre. Pertama kita cari dulu alamat terakhirnya menggunakan prosedur address last. Dan kita cek apakah next dari first itu nil. Maksudnya apakah dia itu hanya memiliki satu elemen seperti itu. Kemudian kalau dia itu hanya satu elemen, maka first dari L-nya langsung kita hapus seperti itu. Tapi jika tidak, maka next dari pre-nya ini kita isi dengan nil. Dan next dari p kita isi nil, dan ref dari p kita isi nil. Jadi tujuan ini yaitu untuk memutus elemen list yang kita ambil terhadap list yang list L tadi yang dari kita ambil seperti itu. Kita coba. Nah, di sini ada delas ya ini. Nah, di sini kan elemen terakhirnya adalah 7. Maka yang terhapus adalah 7 seperti itu, menjadi 56. Dan ketika kita balik menjadi 65. Seperti itu. Selanjutnya ada del after. Del after ini digunakan untuk menghapus alamat elemen list setelahnya. Setelah dari ini pedal atau address yang di delete, address yang dihapus seperti itu. Oh, maaf, maksudnya setelah dari pre dan akan masuk ke pedal. Pertama, pedal ini diisi dengan next dari pre seperti itu. Kemudian next dari pre-nya diisi dari next dari pedal. Jadi dia itu akan menghubungkan melompat seperti itu, melewati pedal. Kemudian ini dicek apakah next dari pre-nya itu nil. Maksudnya apakah pre-nya itu menjadi alamat terakhir atau tidak. Nah, kalau tidak, maka ref dari next pre atau alamat setelah dari pedal tadi diisi dengan pre-nya. Jadi saling menghubungkan mereka. Kemudian ini next dari pedal dan juga ref dari pedal kita isi nil agar tidak memiliki hubungan lagi dengan list L. Kita coba. Nah, ini ada ini maaf. Jadi ada 5 dan 6. Ketika kita ada del after, kita ingin menghapus alamat setelah firstnya yaitu 6. Nah, di sini 6 yang terhapus seperti itu sehingga listnya menjadi tinggal 5 saja. Kemudian kita masuk ke primitif berdasarkan nilai. Yang pertama ada insert first. Di sini parameternya ada list L dan juga info type X. Dan kemudian kamus lokalnya address P. Ini ada algoritma P diisi dengan alokasi dari X-nya. Jadi X-nya itu dialokasikan, kemudian dimasukkan ke P seperti itu. Kemudian kalau alokasinya tidak gagal, maka kita insert first P ke list L seperti itu. Kita coba. Kita coba build dan run.
Nah, di sini ada pertama ini kita create list B, dia itu masih kosong ya. Kemudian kita insert first. Sekarang dia sudah berisi. Nah, ini kan 0 artinya adalah false. Dan listnya itu komponennya jadi 1. Kemudian kita insert first lagi dengan 5. Sehingga dia menjadi 5 1. Kemudian kita insert first lagi dengan 4 menjadi 4 5 1 seperti itu. Selanjutnya ada insert last. Jadi parameternya sama. Kamus lokalnya juga sama. Seperti insert first. Dan algoritmanya pun juga sama. Bedanya di sini adalah insert last bukan insert first seperti itu. Langsung saja kita coba. Jadi yang tadinya 451 ketika kita insert first insert last maksudnya, maka elemen listnya menjadi 4517 seperti itu. Kemudian di sini ada insert after. Jadi insert after itu memasukkan nilai ke yang menjadi elemen sebelum terakhir dari list L. Jadi pertama ini kita alokasikan, kemudian kita cek apakah kosong. Kalau kosong langsung saja masuk ke insert first. Kemudian kalau dia tidak kosong maka kita cari elemen memori yang sebelum terakhir dan juga terakhir. Tapi yang kita gunakan hanya yang sebelum terakhir, yaitu pre-nya. Kemudian kita insert after menggunakan prosedur yang sudah ada. Seperti ini. Kita coba boolean run. Nah, di sini terlihat yang tadinya 44517 setelah kita insert after itu menjadi 45167. Angka 6 ini berada sebelum elemen terakhir seperti itu. Selanjutnya ada del first. Jadi del first ini mirip dengan del first. Bedanya yang kita simpan adalah ini infonya bukan alamatnya. Untuk kamus lokasinya ada P, kemudian kita gunakan prosedur del first untuk mempersingkat baris. Nah, di sini ada pointer X. Pointer X ini diisi dari info dari P. Kemudian P-nya kita dialokasikan seperti itu. Nah, di sini ada del first. Del first ini saya bikin dua kondisi ketika satu elemen dan lebih dari satu elemen. Nah, ini del first ketika dia itu kan baru satu dan elemennya itu satu. Ketika kita hapus, elemen nilai yang dihapus itu satu. Kemudian listnya itu menjadi kosong. Nah, terus ini ada del first yang lebih dari satu. Ini ada 4567. Ketika kita del first, maka nilai yang terhapus 4 dan listnya itu menjadi 567 seperti itu. Kemudian ini ada del after. Nah, jadi del after itu ada list L dan info type X. Kemudian ini ada address break dan last untuk kamus lokalnya. Pertama kita cari dulu alamat sebelum terakhirnya. Kemudian ini info dari pre-nya kita masukkan ke variable X. Kemudian kita cek ini pre-nya itu sama dengan elemen pertama dari list atau tidak. Kalau dia sama dengan
elemen dari list, maka next dari pref-nya kita isi dengan last. Nah, kalau tidak, maka pref dari lastnya kita isi dengan pref dari pre-nya, seperti itu. Kemudian ada ini, kalau tidak ada else, maka first dari L-nya langsung saja kita isi dengan last. Kemudian kita alokasikan pre-nya, seperti itu. Jadi di sini ada, tadi ini Delphi last. Delphi after dulu ya. Nah, ini ada 5, 6, 7. Nah, kita ingin menghapus elemen yang sebelum terakhir, seperti itu. Maka nilai yang terhapus itu ada 6 dan listnya itu menjadi 5 dan 7, seperti itu. Ini tadi Delphi last, sebelumnya kita coba build dan run. Nah, di sini yang tadinya ini Delphi last, yang tadinya ini 5, 6, 7, ketika kita Delphi last maka angka 7-nya terhapus dan listnya itu menjadi 5 dan 6. Selanjutnya ada print info. Print info sudah kita sering gunakan. Ini sama seperti yang di list linear. Kita skip saja. Ini print inverse juga sudah saya jelaskan. Dan ini NB element. NB element ini sama persis yang ada di list linear, seperti itu. Ini langsung saja saya coba. Nah, di sini ada, setelah di insert last, yaitu elemen listnya menjadi 4, 5, 6, 7 dan jumlah elemennya itu ada 4. Nah, ini sudah tepat ya teman-teman. Kemudian tadi yang list B, nah ini juga sama, ada 4, 5, 6, 7. Kita hitung dengan NB elemen, maka dia itu menjadi 4. Itu hasilnya adalah 4, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan pada kali ini. Mungkin jelasan ini terlalu singkat, tapi saya yakin teman-teman paham karena ini sama seperti dengan list linear, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.